Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah Nasution. Saya NPM saya 243510694. Di sini saya berasal dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tentang keterampilan berbicara atau bahasa orang yang sering dengar itu public speaking. Nah, di public speaking ini saya ingin membahas tentang emulator karena untuk tugasnya sendiri membahas tentang informatika karena sesuai jurusannya. Nah, di sini saya membahas tentang emulator di kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan ataupun yang lainnya lah untuk pekerjaan. Nah, apa sih aplikasi emulator? Emulator adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan sistem komputer meniru fungsi perangkat lain. Nah, dengan emulator, sistem komputer dapat menjalankan program atau aplikasi yang dirancang untuk perangkat lain. Misalnya, kalian lagi menggunakan laptop nih, terus kalian ingin juga menggunakan aplikasi atau aplikasi lah yang ada di Android. Nah, kalian bisa menggunakannya di emulator. Kadang kan kalau misalnya di laptop kan tidak semua aplikasi Android bisa digunakan di laptop. Nah, jadi dengan emulator ini kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, emulator tuh dapat digunakan untuk apa aja sih? Nah, yang pertama, menguji fungsionalitas aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang kedua, memutar permainan video lebih lama di komputer modern, kayak contohnya lah main game. Kalau main game di HP kan biasanya kan orang cepat habis baterai ya. Nah, jadi jika di laptop itu bisa lebih lama. Atau jika ingin mengerjakan tugas atau pekerjaan lainnya yang harus menggunakan HP, bisa menggunakan emulator di laptop. Nah, aplikasi emulator pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Dan aplikasi emulator juga telah mengambil peran penting sebagai jembatan digital yang menghubungkan berbagai platform dan sistem operasi. Aplikasi emulator yang sekarang tidak hanya memberikan solusi bagi para penggemar game, namun juga telah berkembang nih menjadi alat yang berguna untuk kebutuhan profesional atau pendidikan di masa sekarang. Jadi, aplikasi emulator itu tidak hanya untuk main game. Dan kalau sekarang itu bisa digunakan untuk kerja ataupun hal-hal lainnya kayak misalnya ngedesain, mengerjakan tugas atau kayak ujian di pendidikan. Nah, terus emulator dalam lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, emulator telah menjadi instrumen krusial bagi para developer dan profesional IT. Android Studio dengan emulator bawahnya memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menguji aplikasi mereka pada berbagai versi Android tanpa perlu memiliki perangkat fisik yang beragam. Nah, hal ini tidak hanya menghemat biaya, tapi mempercepat proses development dan quality assurance. VirtualBox dan VMware sebagai emulator sistem operasi memungkinkan profesional IT untuk menjalankan multiple operating system secara bersamaan. Kemampuan ini sangat berharga untuk testing, development, dan troubleshooting lintas platform. Seorang developer web, misalnya, dapat dengan mudah menguji kompatibilitas website dan berbagai browser dan sistem operasi tanpa perlu beralih komputer. Contohnya nih, kalian seorang developer game atau seorang developer web. Nah, kalian nih misalnya ingin mengecek di web atau game kalian itu ada yang error tidak. Nah, dengan adanya emulator ini, kalian tinggal multitasking dan nggak perlu beralih ke misalnya ke laptop yang lain atau komputer yang lain. Kalian bisa menggunakan di laptop yang sama dengan menggunakan aplikasi emulator. Kalian bisa mengetesnya di situ, teman-teman. Baik, selanjutnya ada emulator untuk pendidikan. Nah, dalam pendidikan, emulator telah membuka dimensi baru untuk pembelajaran teknologi informasi.
Mahasiswa IT dapat mempelajari sistem operasi Linux melalui emulator tanpa perlu menginstal ulang sistem operasi komputer mereka. Nah, hal ini memberikan lingkungan belajar yang aman dan terkendali untuk eksperimen dan praktik. Dengan adanya emulator kan, kalian tuh nggak perlu nih kalau mau pakai sistem operasi Linux atau sistem operasi lain lah. Kalian nggak perlu ngehapus Windows kalian atau menginstal ulang Windows kalian untuk menggunakan Linux. Jadi kalian tinggal menggunakan emulator. Nah, jadi kalian nggak perlu lah melakukan install ulang atau ngedownload atau ngehapus sistem Windows kalian. Nah, emulator ini juga peran penting nih dalam pembelajaran program mobile. Mahasiswa biasanya dapat mengembangkan dan menguji aplikasi mobile mereka dengan menggunakan emulator, memberikan pengalaman hands-on tanpa perlu investasi pada berbagai perangkat fisik. Tools seperti Xamarin Android Player dan iOS Simulator menjadi sarana pembelajaran efektif untuk pengembangan aplikasi cross-platform. Nah, selanjutnya ada kemajuan dan tantangan modern. Perkembangan teknologi virtualisasinya telah membawa emulator ke level baru nih. Docker, meskipun secara teknis bukan emulator tradisional, menghadirkan konsep containerization yang revolusioner untuk deployment aplikasi. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berjalan konsisten di berbagai lingkungan, menyelesaikan masalah klasik works on my machine. Namun, penggunaan emulator juga menghadirkan tantangan tersendiri, performa sistem yang terbeban, kebutuhan resource yang tinggi, dan kompleksitas yang konfigurasi kadang menjadi hambatan. Selain itu, tidak semua aplikasi ini yang dapat berjalan sempurna dalam lingkungan emulasi, terutama aplikasi yang membutuhkan akses hardware spesifik. Nah, contoh dari tantangannya atau kelemahannya bisa dibilang dalam aplikasi emulator itu nggak semua laptop bisa menggunakannya karena aplikasi emulator itu cukup berat dan menggunakan sistem operasi itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya laptop kalian itu kurang memadai atau speknya ya kurang memadai lah, itu bakalan susah untuk menggunakan aplikasinya. Biasanya terjadi kendala seperti nge-lag, force close, atau aplikasinya itu sering error lah gitu bisa dibilang. Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi emulator biasanya orang menggunakan perangkat atau laptop yang spesifikasinya itu menengah ke atas, agar tidak terjadi kendala saat bekerja atau belajar gitu. Nah, selanjutnya ada implikasi untuk masa depan. Seiring berkembangnya teknologi cloud, emulator berbasis cloud mulai bermunculan layanan seperti browser, Stack memungkinkan testing website pada berbagai browser dan sistem operasi melalui cloud. Tren ini diprediksi akan terus berkembang, mengurangi ketergantungan pada resource lokal. Artificial intelligence dan machine learning juga mulai diintegrasikan ke dalam emulator modern nih, meningkatkan kemampuan auto scalingnya dan optimal performa. Nah, hal ini juga membuka posibilitas baru untuk penggunaan emulator dalam skala yang besar dan kompleks. Nah, di sini bisa kita pahami kan di masa sekarang itu aplikasi atau untuk pembuatan game itu atau pembuatan website lah itu kan semakin lama semakin besar masa sekarang. Nah, jadi banyak para programmer ingin meningkatkan emulator agar bisa melakukan aktivitas yang dalam skala besar atau aktivitas dalam skala besar dan lebih kompleks nih. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh dan jenis emulator. Contoh emulator yang terkenal yang termasuk adalah BlueStack. Yang pertama, emulator ini memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi Android di komputer. Biasanya orang-orang menggunakan
BlueStack ini untuk memainkan aplikasi Android atau bermain game aplikasi Android di komputer atau laptop mereka. Nah, yang kedua ada VirtualBox, merupakan emulator virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi dan memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi lain sebagai mesin virtual dalam sistem operasi yang ada. Nah, yang ketiga ada DOSBox, emulator yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi DOS atau disk operating system di platform modern. Nah, yang keempat ada PlayStation Emulator atau PSX. Emulator ini memungkinkan pengguna menjalankan game PlayStation di komputer mereka. Nah, terkadang kan ada juga nih orang yang bingung. Kadang orang salah paham tentang perbedaan emulator dan simulator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari emulator dan simulator sendiri. Nah, emulator sendiri mencoba meniru perangkat keras atau perangkat lunak dengan cara seakurat mungkin, sehingga aplikasi atau sistem operasi yang berjalan seperti yang diharapkan pada perangkat aslinya. Nah, emulator adalah solusi yang lebih cocok untuk kalian nih yang ingin menguji aplikasi atau mengembangkan lintas platform. Nah, sedangkan simulator itu seperti mensimulasikan perilaku atau perangkat keras atau perangkat lunak tanpa harus mereplikasikan perangkat keras atau perangkat lunak aslinya. Nah, simulator sendiri sering digunakan untuk pelatihan atau latihan, seperti kalau orang-orang yang ingin jadi pilot itu biasanya mereka menggunakan simulator mengendalikan pesawat untuk latihan mereka. Dari sini kita masuk ke kesimpulan. Aplikasi emulator telah berkembang jauh ya, telah melampaui fungsi awalnya sebagai platform gaming. Nah, di masa sekarang emulator itu menjadi tools yang tidak tergantikan untuk pembelajaran dan inovasi teknologi. Nah, meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan teknologi terus membuka posibilitas baru nih untuk penggunaan emulator yang lebih efisien dan powerful. Kemampuan untuk menjalankan berbagai sistem dan aplikasi pun dalam lingkungan yang terkontrol tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja dan pembelajaran, tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan software dan pendidikan teknologi nih. Seiring dengan evolusi teknologi yang terus berlanjut, peran emulator diprediksi akan semakin vital dalam bentuk landscape digital masa depan. Nah, kalau dulu kan emulator cuma digunakan untuk gaming, untuk bermain game lah ya, para gamers, youtuber, dan orang-orang lain juga lah. Nah, tapi sekarang di masa sekarang emulator itu sudah berkembang, bisa untuk pendidikan. Kalau untuk pendidikan itu biasanya kebanyakan menggunakan adalah mahasiswa atau anak SMK yang mengambil jurusan TKJ atau RPL lah. Karena di emulator sekarang ini sudah bisa menggunakan sistem operasi Linux dan nggak perlu kayak install ulang Windowsnya untuk mengganti ke Linux gitu kalau untuk belajar. Terus mereka tuh bisa belajar untuk eksperimen dan praktek lah dengan menggunakan emulator nih. Sedangkan kalau untuk pekerjaan, lingkungan kerja biasanya digunakan oleh pengembang atau developer IT atau Android Studio dengan emulator untuk mengetes program mereka atau mengetes game yang mereka buat atau website lah. Nah, jika terjadi ada bug atau error, mereka bisa memperbaiki langsung, nggak perlu kayak misalnya pisah device atau pisah laptop, pisah komputer gitu loh. Jadi di satu komputer aja sudah bisa. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.